Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk kita semua. Sebelum kita memasuki ibadah kita, mari kita saat teduh sejenak. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370 ayat 1 tambah 3. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Khalid langit dan bumi. Amin. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. 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 Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang tidak bermula dan tidak berakhir, dengan perantaraan anakmu Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah berjanji akan mengaruniakan kepada kami pengampunan dosa, kebenaran dan hidup yang kekal. Anugerahkanlah kepada kami Roh-Mu untuk membimbing hati dan pikiran kami, agar kami berpegang teguh pada janji-Mu apabila kami mengalami percobaan. Teguhkanlah hati kami, agar kami sungguh mengimani firman-Mu yang kudus dan memperlakukannya dalam hidup kami, sehingga kami memperoleh hidup yang kekal di dalam anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 249 ayat 1 sampai 2.
mendengarkan firman Tuhan sebagai epistel pada hari Minggu ini yang tertulis dalam Roma pasal 15 ayat 7 sampai 13. Kita membacanya secara responsorial. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang sesat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya pada nenek moyang kita, Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. dan selanjutnya bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkal Isaim akan terbit, dan Dia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Kita sama-sama. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 dan 2. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan yang kita berbuat di hari-hari yang lalu sampai hari sekarang. Kita mulai. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena setiap kali kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, kami senantiasa menemukan damai sejahtera oleh karena pengasihan-Mu kepada kami
orang berdosa ini. Oleh karena itu, kami datang lagi merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon pengampunan dosa kami, karena kami senantiasa melanggar hukum-Mu seperti domba yang sesat. Kiranya Engkau tidak menutup pintu pengasihan-Mu kepada kami. Terimalah kami menjadi anak-anak-Mu, karena Engkau tiada berkenan melihat kematian orang fasik, melainkan menghendaki pertobatannya supaya ia hidup. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, oleh karena kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Tetapkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, supaya kami merasa bahagia memanggil nama-Mu, sehingga segala perbuatan, kelakuan dan pikiran kami menjadi kemuliaan nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Engkau memberati aku dengan dosa-Mu, Engkau menyusai aku dengan kesalahan-Mu. Akulah dia yang menghapus segala pemberontakan oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosa-Mu. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepadanya lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 45 ayat 1 dan 2. Bagi kita hari ini yang tertulis dalam Hukum Taurat 1 sampai 4. Yang pertama, aku Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau ditaati. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Yang keempat dan yang terakhir, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala kerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berikan kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum itu. Amin.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387 ayat 1 tambah 3. Pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita mulai. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi. Aku percaya pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersatu dalam doa. Allah yang Maha Baik, Tuhan yang bertakhta di dalam kerajaan surga, yang kami sapa di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan, di dalam perjalanan hidup kami ini, Engkau yang setia membimbing dan meluruskan langkah kami. Kami memuji Engkau ya Tuhan, bukan karena kekuatan dan kepintaran kami, tapi karena anugerah-Mu yang Maha Kudus Kau berikan kepada kami melalui Roh-Mu yang kudus. Bapa, inilah jemaat-Mu, GKPI Resort Immanuel yang ada di Bandung ini, dari Jemaat Andir, Muara, Pardumuan, dan Tanjung Sari, yang selalu mengikuti ibadah yang disediakan oleh Bapak Pendeta kami. Karena kami mengetahui ya Bapak yang Maha Baik,
Engkaulah kekuatan bagi kami. Engkaulah pelindung di jalan kami. Dan Engkau juga yang menuntun langkah-langkah kami. Karena itu, kami serahkan jemaat-Mu ini ke dalam tangan Tuhan, agar Roh Kudus-Mu membimbing untuk menjalani hidup sehari-hari. Di dalam pergumulannya Tuhan, banyak yang kami alami. Suatu penderitaan penyakit, ekonomi juga, dan juga banyak yang lemah. Karena itu kami mohon kepada Tuhan agar Engkau memberi kekuatan, menyembuhkan yang sakit, memberi kekuatan kepada yang lemah, dan juga memberikan jalan keluar bagi keluarga-keluarga yang ekonomi lemah. Tak luput juga kami berdoa para pelayan-Mu, ya Bapa yang Maha Baik, di GKP Resort Persiapan ini. Tuhan, kami berdoa pada saat ini, saudara kami Maman Woru Pasaribu, Engkau telah menjamah dia di dalam operasinya, ya Tuhan. Sekarang dia dalam pemulihan. Apapun penyakitnya, apapun yang dirasakan, kalau Tuhan menjamah, pasti sembuh. Dan juga keluarganya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk merawat ibu tersebut. Dan juga saudara kami Ian Mani, di mana terganggu kesehatannya karena stroke. Kami pun tidak mengetahui Tuhan, entah dari mana penyakit ini. Tapi karena andalan kami hanyalah Tuhan Yesus Kristus yang bisa menyembuhkan. Orang mati pun Kau hidupkan, dan juga orang buta Kau melekkan. Memohon kami kepada Tuhan agar saudara kami ini juga Engkau pulihkan. Oh Bapa yang Maha Baik, Allah Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh luar biasa Engkau Tuhan untuk menjaga kami dari serangan COVID-19 yang merajalela di dunia ini. Tentu kami hanya berharap ke dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan bersama kami, siapakah lawan kami? Kami berdoa, ya Bapa, saudara-saudara kami yang telah duluan Kau panggil ke hadapan-Mu, kiranya Engkau memberi kekuatan kepada keluarga yang ditinggal, agar mereka kuat, jangan jatuh iman mereka Tuhan, tetapi tertuju hanya kepada-Mu saja. Semua anak-anak yang Kau berikan kepada kami, ya Tuhan, kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Baik yang bekerja, terkhusus pelajar-pelajar yang online, ya Tuhan. Kami sebagai orang tua tidak begitu mengerti apa yang dikerjakan mereka. Kami orang tuanya selalu hanya membimbing, mengajari supaya mereka berdoa, mereka mengerjakan pekerjaannya. Hanya itu yang bisa kami berikan, ya Bapa yang Maha Baik. Tapi Tuhan yang menilai,
Tuhan yang mengajari mereka dimanapun mereka belajar pada saat ini. Tuhan, di tengah-tengah COVID-19 ini, di mana ada keluarga dari jemaatmu ini yang akan menikahkan anak mereka, tentu kami Tuhan sebagai pengurus gereja bertanggung jawab atas kelanjutan dari pernikahan itu. Tapi kami mohon kepada Tuhan, karena Tuhan mengetahui segala yang terjadi di dunia ini, khususnya di daerah Bandung ini, agar bisa dilaksanakan pernikahan walaupun harus menuruti protokol kesehatan. Bukan karena kelemahan kami, tapi suatu pengganjal, yaitu COVID-19. Semua anak-anak yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan, kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Baik yang bekerja, terkhusus pelajar-pelajar yang online, ya Tuhan. Kami sebagai orang tua tidak begitu mengerti apa yang dikerjakan mereka. Kami orang tuanya selalu hanya membimbing, mengajari supaya mereka berdoa, mereka mengerjakan pekerjaannya. Hanya itu yang bisa kami berikan, ya Bapa yang Maha Baik. Tapi Tuhan yang menilai, Tuhan yang mengajari mereka dimanapun mereka belajar pada saat ini. Tuhan, di tengah-tengah COVID-19 ini, di mana ada keluarga dari jemaatmu ini yang akan menikahkan anak mereka, tentu kami Tuhan sebagai pengurus gereja bertanggung jawab atas kelanjutan dari pernikahan itu. Tapi kami mohon kepada Tuhan, karena Tuhan mengetahui segala yang terjadi di dunia ini, khususnya di daerah Bandung ini, agar bisa dilaksanakan pernikahan walaupun harus menuruti protokol kesehatan. Kami sadar, ya Bapa yang Maha Baik, bahwa penyakit ini sangat-sangat membahayakan kepada diri kami masing-masing. Karena itu, sekali lagi kami mohon kepada Tuhan agar Engkau menjauhkan dan kami dapat melaksanakan pemberkatan nikah, dan juga yang terutama kami bisa berbakti bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu di tempat-Mu yang maha kudus ini. Inilah doa kami yang Tuhan, dan juga kami mendoakan Bapak Pendeta kami, Bapak Burning, beserta Ibu Bortangga, dan juga putra mereka yang selalu setia membimbing jemaat-Mu yang ada di Bandung ini. Tidak berlelah beliau ya Tuhan, tidak capek beliau Tuhan untuk mengajari kami. Karena itu berikan hikmat kepada beliau dan keluarga ini. Berikan hikmat kepada ibu kami, Inang Bortangga, untuk mengajari, bernyanyi. Karena bernyanyi itu adalah puji-pujian untuk membesarkan nama-Mu, ya Tuhan yang Maha Baik. Tuhan, bahwa kami ini adalah manusia yang lemah, yang penuh dosa. Kami datang ke hadapan-Mu, bersembah sujud di kaki-Mu yang Maha Kudus, memohon pengampunan dosa. Ampunkan kami Tuhan, agar kami layak menjadi anak-Mu, layak pula kami Kau dudukkan di sisi-Mu. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami sampaikan hanya di dalam satu nama, yaitu
Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Yesus Kristus menerima terbatas tak terhingga alam semesta sujud dunia patut memaklumkan Yesus Kristus itu Tuhan bangsa-bangsa Saudara-saudara, untuk menikmati firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang terus mengasihi kami, menyertai, memberkati kami. Khususnya seluruh keluarga jemaat Tuhan. Dan pada saat ini kami boleh bersama-sama dengan jemaatmu GKP Angger Bandung. Kami Tuhan mau disapa oleh firman-Mu. Kiranya Roh Tuhan berkuasa atas kami, dimanapun jemaat-Mu berada. Bahkan saudara-saudara kami yang lain pun Tuhan, yang ikut dalam ibadah ini, Engkau berkati senantiasa. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami dan bagi banyak orang. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan bagi kita pada minggu ini dari kitab Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat 9. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon Tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan
ke tanah Negev. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, kita mengenal Abram sebagai orang beriman. Abram berubah nama menjadi Abraham. Kita mengenalnya sebagai orang beriman, bapa orang percaya. Sebutan itu memang sangat tepat bagi Abraham. Ia mentaati segala perintah Tuhan. Beberapa tindakan yang dilakukan seringkali di luar akal manusia. Nah, ini orang beriman, saudara-saudara, memang agak sering berlawanan atau berbeda dengan akal. Satu contoh yang sangat kita kenal dalam kisah Abraham adalah ketika ia rela menjadikan anak tunggalnya Ishak menjadi korban persembahan. Abraham melakukan itu bukan karena kebodohan atau ketidakwarasannya, melainkan karena ketaatannya kepada Tuhan. Kejadian 12 ayat 1-9 ini nampak Abraham mentaatkan dirinya kepada Tuhan. Abraham sesungguhnya telah hidup dalam kenyamanan, aman, dan sejahtera di negerinya itu. Tapi Tuhan berfirman kepada Abraham untuk pergi meninggalkan tempat itu. Tuhan tidak memberitahu negeri yang akan dituju oleh Abraham, hanya mengatakan yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara-saudara, panggilan Tuhan selalu menuntut sesuatu dari manusia itu. Abraham dipanggil untuk meninggalkan semua yang selama ini melindunginya, meninggalkan semua rasa aman, dan berjalan menuju kepada yang tidak pasti. Tapi Abraham tidak pernah membantah perintah Tuhan ini. Ia taat kepada Tuhan. Menarik sekali, maksud Tuhan atas pemanggilan Abraham kali ini yaitu supaya Abraham menjadi berkat. Jadi panggilan kepada Abraham kali ini adalah supaya Abraham menjadi berkat. Tuhan tidak membiarkan Abraham dengan kekuatannya sendiri, tetapi Tuhan sendirilah yang akan bekerja. Tuhan sendiri akan memberkati orang-orang yang memberkati Abraham, dan Tuhan akan mengutuk orang yang mengutuk Abraham. Maka sesungguhnya saudara-saudara, Tuhan sedang memakai Abraham menjadi alatnya. Keluar biasaan Abraham adalah ia taat kepada Tuhan. Ia melakukan yang diperintahkan Tuhan. Ia berjalan dan hidup berdasarkan perintah Tuhan. Dalam perjalanannya, ia selalu menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Kita lihat saudara-saudara, ketika ia tiba di More atau dekat Sikam, dan demikian juga di Betel, Abraham mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ini bagian daripada menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Dan demikian terus Abraham berjalan dalam ketaatannya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang seiman, Tuhan memanggil setiap kita untuk maksud Tuhan. Panggilan Tuhan berarti meninggalkan kehidupan lama dan memasuki atau menjalani hidup baru. Kita perlu meninggalkan kehidupan lama, kehidupan yang penuh dosa dan kejahatan, dan kita terus berjalan menuju hidup yang baru. Itulah sesungguhnya saudara-saudara yang dikenal dengan pertobatan. Terus kita meninggalkan kehidupan lama menuju kehidupan baru. Meninggalkan yang kita rasa aman tapi sesungguhnya penuh kejahatan, menuju kepada hidup yang baru dalam kebenaran. Kita berjalan dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Panggilan seringkali mengajak kita melepaskan diri dari zona aman,
kepada yang sulit. Panggilan Tuhan seringkali di luar nalar manusia. Menarik sekali saudara-saudara, firman Tuhan Amsal 3:5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Itulah kita. Ketaatan Abraham kepada Tuhan bukan keputusasaan, juga bukan menyerah atas hidup ini. Panggilan terhadap Abraham terjadi pada saat ia berada pada zona aman. Tapi Abraham taat kepada Tuhan. Abraham menyerahkan dirinya kepada Tuhan agar ia dapat menjadi berkat. Saudara-saudara yang kekasih, kita juga dipanggil Tuhan untuk boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Minggu yang lalu kita mendapat khotbah tentang keluarga yang bahagia. Apa itu keluarga yang bahagia? Keluarga yang bahagia adalah gereja yang terkecil. Keluarga-keluarga Kristen adalah keluarga-keluarga yang terkecil yang berada di tengah-tengah masyarakat. Dan gereja atau keluarga-keluarga kecil itu mestinya memang menjadi berkat bagi sekelilingnya. Dan sesungguhnya saudara-saudara, sumber segala berkat itu adalah Allah. Segala dunia dan isinya adalah milik Allah. Allah pun menginginkan supaya manusia memperoleh dunia ini, agar manusia memperoleh kebahagiaan. Dan yang berikut saudara-saudara, Tuhan memberikan berkat itu kepada manusia, supaya manusia itu menjadi berkat bagi banyak orang. Melalui firman Tuhan ini, Allah mengajar kita menggunakan berkat yang sudah kita miliki. Penggunaan berkat, harta, kekayaan adalah sesuatu yang sangat penting. Yang dimaksud dengan penting, bagaimana diri kita, harta kita, pikiran kita, tenaga kita, tutur kata kita, bahkan pergumulan kita pun dapat menjadi berkat bagi orang lain. Gunakanlah apa yang Allah berikan, sehingga kita menjadi berkat bagi orang lain. Itulah yang diminta firman Tuhan ini, dan itulah yang Allah kehendaki dalam hidup kita. Terlebih saudara-saudara, di tengah-tengah situasi kehidupan saat ini, di awal ada COVID. Dalam khotbah saya mengatakan, jangan tanya kapan terakhir COVID, tapi tanyakanlah, apakah engkau mengalami hidup baru? Apakah engkau menyadari bahwa situasi ini adalah peringatan bagi banyak orang? Di penghujung bulan 7 ini, saya kembali diingatkan oleh hal itu, bahwa memang kehidupan yang sesungguhnya bukan berdasarkan pikiran manusia, bukan akal manusia, tapi semuanya berada di dalam kuasa Allah. Sekarang juga saudara-saudara, jangan tanya kapan terakhir COVID, tapi tanyalah, sejauh mana saya melangkah keluar dari zona yang kita anggap aman selama ini, tapi sesungguhnya di dalamnya ada kejahatan. Tuhan memanggil kita meninggalkan semuanya itu, meninggalkan dosa, meninggalkan kejahatan, dan kita memasuki kehidupan yang baru. Dengan demikian saudara-saudara, apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia ini bukan sesuatu yang harus kita takutkan. Sekalipun kita memang harus terus waspada dalam menjalani kehidupan. Bahkan di situasi yang sulit sekalipun, Tuhan sesungguhnya memanggil kita menjadi berkat. Apa yang ada dalam diri kita yang dapat kita gunakan menjadi berkat bagi banyak orang. Memberikan keyakinan kepada orang adalah juga berkat. Menguatkan orang dalam menghadapi tantangan hidup ini adalah juga menjadi berkat bagi banyak orang. Begitu banyak manusia yang sekarang sedang putus asa, sedang menderita, sedang galau,
sedang tidak memiliki arah. Tapi anak-anak Tuhan dipanggil untuk mampu mengarahkan semuanya itu, sehingga kita kembali menikmati kehidupan yang indah dalam suasana yang baru. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu, untuk kami dikuatkan kembali, agar kami tidak berjalan dengan akal dan pikiran kami semata, tapi biarlah Tuhan kami melangkah dalam keyakinan, dalam kepercayaan, dalam penyerahan hidup kami kepada-Mu. Dan biarlah Tuhan kami taat akan firman-Mu, sehingga kami juga Tuhan boleh seperti Abraham hamba-Mu itu, yang boleh menikmati kehidupan yang indah, yang tidak terikat kepada situasi di situasi yang lama. Tapi Engkau panggil dia Tuhan keluar dari kehidupannya yang lama, memasuki kehidupan yang baru, menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa yang baik, berkati juga seluruh jemaat-Mu dimanapun berada pada saat ini. Salam Tuhan jemaat Andir Bandung ini, Tuhan berkati mereka semuanya. Engkau tahu kerinduan seluruh jemaat-Mu Tuhan, untuk beribadah bersama-sama kembali di rumah-Mu yang kudus. Namun Tuhan, kami tidak mampu melakukan sesuatu, tapi kami percaya Tuhan akan memberikan waktu yang tepat. Berikan hikmat kepada kami semuanya Tuhan, kepada para pengurus gereja, para pelayan, agar kami senantiasa boleh bersama-sama. Terima kasih Tuhan dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya, selalu puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Saudara, untuk memberikan persembahan kita dihantar firman Tuhan dari Kisah Rasul 20 ayat 35b. Demikian firman-Nya, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Mari kita persembahkan dengan sukacita. Hidupku
Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan korban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, sukacita, dan damai sejahtera. Bukalah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam hidupku kasih-Mu nyatalah, di dalam rinduku ku datang padamu, Tuhan, Kaulah terang hidupku. Selamatlah
datanglah